Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada video kali ini kami akan coba untuk mempresentasikan produk untuk mata kuliah Pasti 2, di mana produk kami ini berhubungan dengan 3D printing. Sedikit saya menjelaskan, 3D printing adalah teknologi, salah satu teknologi aditif manufacturing yang mungkin saat ini bisa dikatakan sedang berkembang dengan pesat. Mungkin teman-teman bisa melihat di beberapa toko online, kalau misalkan teman-teman ketik search di situ 3D printing, mungkin akan banyak mesin-mesin 3D printing, mungkin ada yang beberapa dari brand Prusa atau mungkin dari Creality dan lain-lain. Nah, di sini kami melihat beberapa produk dari beberapa manufaktur yang tadi kami sebutkan, ada sedikit kemungkinan untuk kami lakukan inovasi, sehingga dengan berpegangan pada prinsip inovasi tanpa henti, akhirnya kelompok kami melakukan brainstorming dan menghasilkan sebuah produk yang kami namakan BSE 334. Yang coba kami buat di produk kami adalah bisa dilihat pada sisi kiri bawah. Itu adalah contoh dari rata-rata 3D printing yang ada di pasaran. Bisa dilihat bahwa area dari hot end dan heat bed ini terekspos sehingga memungkinkan tersenggol oleh pengguna, sehingga dapat merusak hasil cetak dan juga berbahaya untuk nah, sehingga dengan sedikit kelemahan ini kami mencoba untuk membuat 3D printer dengan menggunakan dengan menggunakan frame berupa berbentuk box atau kubus, sehingga dapat memberikan proteksi untuk printing area dan khususnya untuk pengguna, sehingga terbebas dari benturan mekanis yang tidak disengaja dan bahaya panas yang dihasilkan. Inovasi yang kedua kami tambahkan adalah kami ingin menciptakan sebuah 3D printing yang sedikit dapat mencetak lebih cepat, sehingga dengan waktu yang sama dapat menciptakan produk lebih banyak. Nah, di sini bisa dilihat pada sebelah kanan adalah spesifikasi dari BSE 334 dan sebelah kiri adalah gambar 3 dimensi dari BSE 334. Yang perlu digarisbawahi adalah di sini build volume yang dimiliki oleh BSE 334 termasuk build volume terbesar di pasaran 3D printer. Dan yang kedua adalah travel speed-nya yang mencapai 250 mm per second, di mana rata-rata 3D printer pasaran yang ada sekarang memiliki maksimal travel speed sebesar 200 mm per second. Untuk operation proses chart, kami membagi proses menjadi 4 komponen utama, yakni frame komponen, material komponen, drive komponen, dan elektronik. Dengan 4 stasiun kerja ini, total untuk produk BSE 334 memiliki 37 proses, 6 area inspeksi, dan 1 delivery. Untuk master production schedule sendiri, kami menggunakan forecast dengan metode single exponential smoothing dan menghasilkan rencana produksi selama 11 bulan yang dapat dilihat pada tabel di presentasi ini. Kemudian untuk material requirement planning, kami menggunakan 3 metode, di mana metode LFL atau load for load adalah metode yang paling efektif dengan biaya simpan Rp0 lebih kecil daripada biaya simpan dengan dua metode lainnya, sehingga kami menggunakan metode penyimpanan load for load untuk proses pemesanan material BSE 334. Berikut adalah layout produksi dalam gambar 2 dimensi, di mana bisa dilihat untuk area stasiun kerja itu terdapat 2 area stasiun kerja, yang berupa ruang kerja elektronik dan ruang assembly, dan ada 3 gudang. Gudang bahan baku material, gudang bahan baku elektronik, dan gudang jadi. Di sini kami menampilkan tanda panah berwarna biru yang menjelaskan bahwa itu adalah flow pergerakan dari unloading menuju gudang bahan baku. Kemudian tanda panah kuning mensyaratkan pergerakan
raw material menuju area kerja atau station. Kemudian tanda panah hijau menginfokan bahwa produk yang sudah jadi BSE 334 akan dikirim menuju gudang produk jadi. Dan panah ungu menjelaskan proses loading dari gudang produk jadi menuju delivery. Ini adalah layout produksi 3 dimensi. Berikut adalah simulasi proses produksi menggunakan software ProModel. Aliran material dan bahan baku menuju ke ruang assembly untuk melalui proses perakitan, kemudian disimpan di gudang produk jadi. Berikut adalah hasil output dari simulasi yang telah dilakukan. Pada chart entity stage, bagian yang berwarna biru adalah perpindahan material, lalu yang berwarna hijau adalah operasi, dan yang berwarna ungu adalah penundaan proses. Begitu juga pada chart single capacity location stage. Bagian yang berwarna hijau adalah operasi, yang berwarna biru itu idle, dan yang berwarna ungu adalah penundaan proses. Dapat dilihat dari kedua chart tersebut tidak ada waiting ataupun down, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi berjalan dengan baik. Ini adalah produk yang kami buat 3D printing dengan struktur frame box, sehingga dapat melindungi hot end yang sedang bergerak ini, hot end, dan heatbed dari senggolan manusia yang tidak tersengaja. Ya, kayak gini. Masih bisa ngeprint dan hasil printingnya masih aman.